Yang aku pikir menyakitkan itu pas hari keempat aku selesai dubbing, dibilang harus pulang karena mama udah nggak sadar, udah nggak ketemu lagi. Makanya aku berharap untuk para keluarga, caregiver ataupun penderita diabetes, jangan mengabaikan lah gitu. Yang ditinggalkan tuh sakit banget. Ini aku baru pertama kali bercerita tentang diabetes. Padahal itu ada hal yang sangat membuat aku traumatik karena ibuku meninggal efek diabetes yang menyerang jadi stroke. Dan itu yang membuat aku sakit lama, itu membuat aku 1 tahun tuh telat mikir gitu, bengong. Shock itu karena stroke-nya hanya 1 minggu, kemudian langsung koma. Itu tahun 81 dan usiaku saat itu 19 tahun. Mamaku tuh sudah memberikan kebiasaan yang tidak bagus. Hobi makan, gak pernah ada pantangan, terutama senang manis-manis dan suka bikin kue sendiri, minum teh manis tuh tiap hari gitu. Kalau ditegur tuh, buat apa dilarang-larang, kalau mati ya mati aja gitu. Itu selalu jawabannya. Jadi aku sebagai anak yang paling kecil, bungsu ya gak berani mendebat lah gitu. Kita hidup sama-sama, nggak ada keluhan, nggak pernah ngeluh mamaku tuh. Kita sebutnya mama endut karena badannya endut gitu kan. Tadinya dari mama endut terus badannya kurus, tetap nggak mau ke dokter, nggak mau sama sekali dicek apa, nggak mau. Mama sehat, mama happy, sampai tiba-tiba besoknya bilang, kok kaki mama nggak bisa digerakkan gitu. Masih bisa bicara. Yang aku pikir menyakitkan itu, dulu kan masih sistem isi suara, film layar lebar. Saya harus dubbing karena mama bilang, ayo selesaikan pekerjaanmu. Insya Allah hari ketiga aku tinggalkan. Ada kakakku yang kita hidup di Cirebon berdua, kakak beradik. Udah kerja selesai, jangan terganggu. Pas hari keempat aku selesai dubbing, dibilang harus pulang karena mama udah nggak sadar, udah nggak ketemu lagi. Cuma 1 minggu loh, 1 minggu tuh buat aku tuh, wah itu trauma panjang ya. Blank, nggak bisa mikir apa-apa, blank aja. Bengong, tidak nangis, itu yang bahaya. Karena kan aku termasuk anak bungsu yang dimanja banget gitu. Jadi mamaku itu kan kemana-mana syuting, nyanyi, nggak pernah jauh semeter pun dari aku. Memang mamaku ingin aku jadi artis, ingin aku jadi pemain film, dan itu saat aku baru menyelesaikan syuting film sebagai peran utama. Bayangkan, aku kecil suka nyanyi, ibuku yang nenteng aku ke setiap hajatan, ada 17 Agustusan di jalanan, aku digendong suruh nyanyi. Karena mamaku itu yang sangat ingin aku tuh punya rekaman, dan itu sudah terjadi. Kisah Seorang Gadis, album pertamaku. Terus cita-cita jadi pemain film udah, bahkan film pertamaku sebagai figuran anak-anak pendukung itu sama yang Titik Puspa juga, almarhumah. Cuma aku belum kasih kesempatan mamaku melihat aku berlagu-lagu disukai oleh masyarakat Indonesia. Kemudian bagaimana aku dinominasikan sebagai aktris terbaik 2 kali. Itu ibuku belum sempat lihat, tapi aku pikir ya mudah-mudahan di alam sana ibuku bisa menikmati. Makanya aku berharap untuk para keluarga, caregiver ataupun penderita diabetes, jangan mengabaikan lah gitu. Karena kan mungkin yang sakitnya bisa membahagiakan diri supaya lingkungannya tidak terganggu, supaya energi positifnya tetap tersebar dengan baik. Tapi yang ditinggalkan tuh sakit banget. Sebetulnya ini kenapa jadi saya tuh tergerak gitu ya untuk pengen tahu lebih banyak. Kenapa? Itu karena kan tiba-tiba ditinggalnya itu kan tanpa tahu proses ya. Ibuku meninggalnya itu kan tanpa tahu proses diabetes ini seperti apa gitu kan. Karena memang minim pengetahuan. Dan sekarang saya tuh shock banget, kakak saya yang saya hidup bareng-bareng di Cirebon itu namanya Mas Yanto. Saya panggilnya AA gitu. Saya dapat kabar di ring, jantungnya di ring itu sampai 5 apa 7 gitu. Ternyata jantungnya itu
efek dari diabetes. Beliau tidak pernah cerita sama saya. Belakangan saya tuh tiba-tiba kok badan tambah kurus ya, kok tambah kurus. Nggak pernah mau ngomong, nggak pernah ngeluh gitu. Akhirnya ngaku, Yul, Dewi, aku ada diabetes loh. Saya kaget, lemes, sesek, dan ini udah nyuntik sendiri. Aku kaget, nyuntik sendiri tiap hari pakai insulin. Terus begitu tahu AA sakit tuh, aku kebayangnya gini, aduh tahu kalau mendadak gitu, masa sih nggak ada upaya? Kita harus berikhtiar dulu, berusaha dulu. Makanya boleh nggak aku langsung cerita ya? Aku langsung keingetan sama, aku pernah di endorse sama M-Ganik 2022 gitu. Yang hubunginya itu Mbak Nunu. Terus aku coba pengen tahu bagaimana menangani ini gitu. Dan aku pikir masih ada harapan lah. Satu, aku udah pernah punya benang merah nih dengan M-Ganik. Dan aku juga baru tahu M-Ganik punya klinik. Itu bener. Aku baru tahu, ada kliniknya khusus diabetes gitu. Itu baru tahu banget. Aku ajak AA ke klinik. Tambah shock lagi pas ada tes yang HbA1c itu di 8,8. Wih. Aku pikir ini udah harus intensif gitu. Kita kan sebagai masyarakat awam yang bodoh aja tahu gitu kalau minum obat berkepanjangan gak baik. Saya bilang jangan bangga kalau jadi pengkonsumsi obat seumur hidup. Ada jalan lain lah, ayo gitu. Aku konsultasi sama Dr. Calvin. Dr. Calvin juga mengingatkan aku bahwa buat AA Yanto masih ada kesempatan buat terbebas dari jeratan diabetes yang menakutkan ini gitu, alias remisi diabetes. Jujur aja aku baru tahu diterangkan oleh Dr. Calvin bahwa ada remisi diabetes yang bisa memberikan kesempatan buat penderita diabetes bisa bebas dari obat-obatan, bisa hidup normal, di mana mampu mengontrol kadar gula darahnya sampai ke titik normal. Dan Dr. Calvin itu sedang mentargetkan supaya Ayanto ini bisa mencapai remisi diabetes itu. Tentunya harus disiplin, kemudian diingatkan juga harus ditunjang dengan nutrisi yang sangat dibutuhkan dan diinformasikan juga. Ya yang paling tepat saat ini ya M-Ganik Superfood dan M-Ganik Metafiber. Itu aku optimis. Makanya kan ada sesuatu yang kita tuh semua di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi begitu dengar kayak gitu, aku langsung ayo dong diikhtiarkan, didisiplinkan pola makannya. Iya ini udah. Tadi malam kan nginep di sini. Itu lihat tuh, nih difotoin. Nih sebelum makan difotoin, dikontrol ketat. Ya itu yang benar gitu. Ini aku masuk komunitas kata Ayanto itu. Iya bagus untuk saling support untuk bisa menjalankan hidup sehat tanpa obat-obatan lagi ke depannya. Jadi ini sesuatu yang baru yang bisa insya Allah bermanfaat banget buat Ayanto khususnya, tapi juga buat masyarakat umum yang mau mendengar ada istilah remisi diabetes tuh. Aku pikir sih lebih harus diinformasikan, disosialisasikan lebih kepada masyarakat seluruh strata sosial dan seluruh umur. Karena kenapa? Paling tidak yang calon caregiver atau anak-anaknya tahu gitu loh. Yang aku menyesalkan kalau saja dulu aku sudah paham remisi, kalau saja waktu bisa diputar ulang gitu, aku akan lebih bahagia lagi bahwa ibuku mungkin masih bisa menemaniku sampai di puncak karirku saat prestasi dan karya-karyaku diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Meskipun aku kalau bilang aduh Tuhan minta ampun, saya orang yang beriman bahwa takdir Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan ini yang terbaik buat ibu saya. Tapi kan tetap ada nggak terimanya karena belum melakukan maksimal. Buat sahabat-sahabat saya seluruh Indonesia yang menyaksikan tayangan ini, saya ingin mengingatkan, aku berharap sih utamanya keluarganya sih. Tolong keluarganya atau yang disebut caregiver itu lebih punya atensi. Karena apa? Kalau kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi, kita pasti akan sedih berkepanjangan, apalagi orang tua kita. Jangan sampai kesedihan ditambah penyesalan, itu akan panjang sekali penderitaan yang kita rasakan. Rasa bersalah yang berkepanjangan
akan menyiksa diri kita saat kita belum sempat memberikan hal terbaik buat orang tua kita. Jadi tolong para penderita diabetes, rendah hatilah buat mengakui supaya gampang ditangani sebelum segalanya terlambat seperti yang terjadi pada hidup saya. Masih ada kesempatan untuk bisa sembuh, bebas terjerat diabetes alias remisi.